Baik, perkenalkan, nama saya Riko Chandra Panjaitan. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari Angkatan 25 Kelompok 3 dari Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo. Saya golongan 2C, Jabatan Verifikator Anggaran. Sini saya mencoba memberikan video bedah modul salah satu core values ASN yaitu kompeten dengan pengampu materi Bu Yamnur Malia SST MKes. Mulai. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu kompetensi terlebih dahulu itu. Dalam konteks ASN, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan pasal 1 Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2017, dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Oke, selanjutnya standar kompetensi menurut ASN. Sesuai peraturan Menteri Pan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit. Ini untuk jabatan manajerial. Ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja dengan peran fungsi dan jabatan. Nah, kita ASN terkadang ditempatkan di daerah-daerah terpelosok. Nah, untuk itu kita tentunya perlu mengetahui sosial kultural yang ada di tempat kita bertugas atau bekerja. Nah, selanjutnya ada 3 perilaku kompeten sesuai dengan Permen-Pan RB yang dapat dipedomani ASN. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi diri. Nah, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan, teman-teman. Melaksanakan belajar sepanjang hayat merupakan sikap yang bijak setiap orang termasuk ASN selayaknya memiliki watak sebagai pembelajar sepanjang hayat yang dapat bertahan dan berkembang dalam orientasi ekonomi pengetahuan atau knowledge economy. Selanjutnya, sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan keahlian para pakar konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Nah, yang selanjutnya, pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal atau networks yang mengetahui diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi. Nah, jadi ada 3 cara untuk kita meningkatkan kompetensi kita ya teman-teman. Selanjutnya itu ada yang pedoman kedua, membantu orang lain belajar. Untuk dalam membantu orang lain belajar, sosialisasi dan percakapan melalui kegiatan morning tea atau coffee tea, termasuk bersosialisasi di ruang istirahat ataupun di kafetaria terkantor, seringkali menjadi ajang transfer pengetahuan. Nah, di sini kita bisa mengetahui ilmu dari kita nongkrong misalnya dengan atasan atau teman-teman di OPD lain begitu. Selanjutnya, pameran pengetahuan seperti pameran bursa buku, pameran pendidikan, dan seminar penelitian adalah forum untuk mendorong pertukaran pengetahuan. Nah, kita bisa menghadiri pameran atau bursa buku, pameran pendidikan, seminar penelitian, begitu. Yang selanjutnya, kita bisa mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti laporan, presentasi, artikel, dan sebagainya, dan memasukkannya ke dalam repository di mana kita dapat dengan mudah disimpan dan diambil, atau knowledge repository. Nah, di sini kita bisa mengumpulkan berbagai laporan, artikel, dan kita simpan di salah satu repository kita.
Oke, untuk pedoman yang ketiga itu melaksanakan tugas terbaik. Nah, kita sebagai ASN tentunya perlu melaksanakan tugas terbaik bukan hanya dengan bekerja seadanya saja atau secukupnya saja. Pengetahuan bisa menjadi karya, sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Nah, tentunya pengetahuan ini bisa menjadi karya. Apa yang semakin banyak pengetahuan kita bisa melaksanakan tugas dengan karya-karya kita. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak lepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Oke. Nah, di tengah kemajuan zaman ini, kita ASN dituntut untuk terus belajar dan mengupdate pengetahuan akan dunia digital, sehingga ASN dapat bekerja dengan kompeten dan lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya di bidang masing-masing. Jadi tidak hanya sekedar bekerja teman-teman, kita harus mengikuti perkembangan zaman agar kita juga nggak ketinggalan dengan sektor swasta. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.